setiap rumah satu orang misalkan. Itu diputuskan ditulis di dalam tata tertib. Itu. Terusnya pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Dan apabila dari tanggal 1 sampai tanggal 7 tidak ada calon, maka akan diperpanjang 2 kali. Yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 10 misalkan. Dan dari tanggal 8 sampai tanggal 10 tidak ada calon juga, maka ditetapkan calon ketua RT di wilayah RT 1 tidak ada. Berarti ketua RT-nya dikerteker oleh kelurahan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, paham ya? Nah, ini sebagai pegangan Bapak dan Ibu sekalian, dan pendaftaran ini harus dimasukkan segera Pak. Ya. Kecuali kalau persoalannya misalkan sudah ada yang mendaftar, wah tunggal nggak ada masalah kan gitu. Tapi yang masalah ini kalau emang RT yang ada yang bermasalah, ini yang akan menjadi panjang Pak. Iya, yang akan menjadi panjang bukan di tingkat kelurahan, sampai tingkat ke gubernur pun ada. Ini berarti kalau seandainya sampai ke tingkat wali kota, ke tingkat camat, berarti tingkat dia kurang pembinaan katanya. Gitu. Tapi kalau tidak ada masalah di wilayah, tidak sampai ada aduan tingkat kecamatan, tingkat wali kota, berarti di tingkat kelurahan ini kondusif semuanya. Nah, oleh karena itu saya cuma hanya menekankan pembinaan kepada RT. Kewajiban saya dan Pak Sekal untuk membina para RT dan RW. Nah, sebelum ini dilaksanakan, saya sampaikan harus seperti ini. Jadi apa? Jadi nanti saya tidak disalahkan Pak kalau seandainya ada komplain dari warga. Saya punya bukti foto Pak. Ini foto saya nih dengan Pak RW, dengan pengurus panitia menyampaikan. Yang dicari itu nanti Pak dokumen. Bukan lisan dicari, tapi dokumen yang dicari. Kekuatan hukumnya. Mana coba lihat fotonya, mana tanggalnya, mana undangannya, siapa yang hadir pada waktu itu. Itu yang ditanya. Kalau cuma hanya lisan aja nggak bakalan diterima. Tapi yang ditanya itu adalah dokumen. Mana dokumennya, mana undangannya, mana persyaratannya, mana tata tertibnya, itu akan ditanya. Dilampirin Pak, dibawa Pak kita Pak. Bisa di BAP kita nanti. Gitu. Karena apa? Karena ada permasalahan di tingkat wali kota, di tingkat gubernur. Ada aduan warga yang tidak merasa. Ini contoh nih Pak, ini contoh di Tambora. Di Tambora ini yang itu ada pemilihan RW. Itu pemilihan RW itu di panitia menyebutkan bagi pengontrak itu tidak diperbolehkan untuk ikut mendaftarkan menjadi ketua RW. Dikomplain Pak sampai ke gubernur. Iya, dikomplain di Tambora itu. Kemarin itu sampai viral Pak. Ditulis, spanduknya ditulis. Akhirnya ujung-ujungnya apa Pak? Dipanggil panitia, semuanya dipanggil, harus dirubah. Harus dirubah. Dipanggil sampai ke tingkat gubernur. Lurahnya dipanggil, camatnya dipanggil. Iya, karena apa? Karena calon ketua RW lah Pak. Kan di Pergub tidak diatur Pak. Dibilang begitu. Tidak diatur di Pergub. Kalau pengontrak itu tidak boleh mendaftar. Di Pergub Pak, dibilang begitu. Akhirnya dirubah Pak. Boleh pengontrak boleh. Selama dia tinggal selama minimal 3 tahun berturut-turut di wilayah dia atas tempat. Itu Pak. Itu yang jadi permasalahannya. Ini kita jangan sampai hal ini seperti terjadi di wilayah RW 22. Saya bukan nanti dampaknya pasti orang yang akan dipanggil. Pasti. Terutama saya selaku kasih pemerintahan, Pak Segel, Pak Lurah, pasti akan dipanggil. Nah, oleh karena itu saya menekankan Bapak Ibu sekalian, kalau bisa setelah selesai acara ini, silakan panitia memusyawarahkan tata tertibnya. Ya Pak RW ya. Disepakati ya. Pokoknya kasih gambaran aja. Mungkin Pak RW kan sudah tahu gambarannya dari RT 1 sampai 12.